Suatu ketika ada seseorang meminta nomor togel ke Kiai Hamid. Oleh Kiai Hamid diberi dengan syarat jika dapat togel maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Maka orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kiai Hamid dan menang. Saran ditaati, uang dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Oleh Kiai uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana dan disuruh melihat apa isinya. Terlihat isinya darah dan belatung. Kiai Hamid berkata, "Tegakkah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah dan belatung?" Orang tersebut menangis dan bertobat. Setiap pergi kemanapun Kiai Hamid selalu didatangi oleh umat yang berduyun-duyun meminta doa padanya. Bahkan ketika naik haji ke Mekah pun banyak orang tak dikenal dari berbagai bangsa yang datang dan berebut mencium tangannya. Dari mana orang tahu tentang derajat Kiai Hamid? Mengapa orang selalu datang memuliakannya? Konon inilah keistimewaan beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Pada suatu saat Orde Baru ingin mengajak Kiai Hamid masuk partai pemerintah. Kiai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat. Ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid menerimanya dan menandatanganinya. Anehnya pulpen tak bisa keluar tinta, diganti pulpen lain tetap tak mau keluar tinta. Akhirnya Kiai Hamid berkata, "Bukan saya yang gak mau tanda tangan, tapi ballpointnya gak mau." Itulah Kiai Hamid, dia menolak dengan cara yang halus dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Inilah beberapa dari banyak karomah Kiai Hamid. Kiai Hamid adalah realita nyata tentang munculnya seorang hamba Allah yang mempunyai kekuatan marifat billah yang mumpuni dan kekuatan musyahadah atas nur tajalli dengan makam wilayah yang amat tinggi. Dan kekuatan tersebut tentu tidak mungkin beliau dapatkan dengan serta-merta tanpa melalui tahapan-tahapan amaliyah dan makamat tarekat yang beliau jalani dan beliau istiqomahkan. Setidaknya dari sirah Kiai Hamid yang dapat kita baca, kualitas amaliyah dan makamat itulah yang selalu beliau pancarkan dalam setiap gerak langkah beliau. Kewaraan, kezuhudan, ketawaduan, kesabaran, keistiqomahan, dan riyadoh. Dan yang jelas kekuatan marifat dan wilayah tersebut hingga saat ini telah menjadi hamparan hikmah yang maha luas dan menebarkan harum pada sanubari tiap orang yang mengenalnya. Hingga siapapun tak akan pernah kehabisan untuk mengais suri tauladan atas keagungan akhlaknya dan menempa keberkahan yang telah beliau sebarkan dalam setiap relung hati dan palung hidup kita. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas Abdul Hamid, nama asli Kiai Hamid, banyak melakukan suluk tarekat secara siri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan khalwat dan zikir. Tapi kalau ada orang datang, ia pura-pura mantek, mengetapel agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berkhalwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Hamid dengan zikir siri kolbi dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Beliau bersikap hormat pada siapapun. Dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat, semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu sehingga tak ada yang merasa disepelekan. Yang paling berkesan dari Kiai Hamid adalah akhlaknya, penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama. Juga tindak tanduknya, kata mantan Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Ali, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Termas. Beliau sangat menghormat pada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Said Muhammad Ibn Alwi al-Maliki,
seorang ulama kondang Mekah yang baru saja wafat bertamu. Beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usia. Sikap tawadu itulah antara lain rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersinggung, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Beliau sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riyadah, latihan yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riyadah telah memberi beliau kekuatan nan hebat untuk mengendalikan amarah. Misalnya, dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal, santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri. Sudah malam, ayo tidur, jangan sampai ketinggalan salat subuh berjamaah, kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri para santri dan ayam-ayam ternak beliau ludes dipotong mereka. Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, makan, berarti bukan rezeki kita, kata beliau. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu kapok tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riyadah dan mujahadah, memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. Sampaian tanya saja kepada Kiai Gofur, beliau ahlinya, kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Beliau pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau, dan mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdur Rahman, yang tinggal di sebelah rumahnya, dan kepada Ustaz Soleh keponakannya yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit, terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun umumnya tak lepas dari penyakit ini. Apakah menggunjing kiai saingannya atau orang lain? Kiai Hamid menurut pengakuan banyak pihak tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sampai Kiai Haji Ali Masum berkata, wali itu ya Kiai Hamid itulah. Beliau tidak mau menggunjing merasani orang lain. Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sosok guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin untuk melihat borok-borok diri, beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja, di mana-mana dirubung orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Tanggal 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah beliau berpulang ke rahmatullah. Umat menangis, gerak kehidupan di Pasuruan seakan terhenti. Ratusan ribu orang membanjiri Pasuruan, memenuhi relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun serta memadati gang dan ruas jalan. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Pasuruan. Ribuan umat menziarahinya setiap waktu mengenang jasa dan cinta beliau kepada umat.